to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memasuki persekutuan doa pada hari ini dengan hati bersyukur karena kasih Allah begitu besar. Ia telah memberikan anaknya untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita nyanyikan lagu dengan hati bersyukur. Bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan putranya Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk anugerah Tuhan dan dalam kehidupan kami. Di tengah segala kondisi yang tidak ideal hari ini, Tuhan masih mengizinkan kami untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bahkan terlebih hari ini menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, waktu sebentar menjadi waktu yang kami khususkan, di mana hati kami boleh terfokus kepada Tuhan untuk mencari isi hati Tuhan bagi kehidupan kami. Berkati setiap jemaat yang hari ini menyaksikan ibadah ini dari rumah masing-masing, supaya melalui ibadah ini mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu sebentar ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Rencana-rencana yang indah di dalam kehidupan kita Ia berikan kepada kita. Mari kita nyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami menyerahkan waktu, kami akan bersama-sama menggali dan boleh menghidupi firman Tuhan. Engkau hadirlah untuk bisa menguasai hati dan pikiran kami, supaya tidak hanya kami mengerti firman Tuhan, tetapi juga bisa menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur untuk setiap keadaan yang hari ini kita boleh alami, karena kita percaya di dalamnya Tuhan masih terus ada dan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini, di dalam khotbah hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu bicara soal kehidupan yang bersyukur. Dan kita akan belajar secara khusus dari kehidupan Rasul Paulus, bagaimana Rasul Paulus bisa tetap ada ucapan syukur di dalam kehidupannya. Saudaraku, sebelum kita mulai dan masuk lebih dalam, saya ingin menceritakan satu kisah. Di satu hari ada seorang anak yang datang kepada ayahnya yang pada waktu itu sedang membaca koran. Anak itu datang kepada ayahnya dan berkata, "Ayah, aku capek. Aku sangat capek. Aku capek karena harus belajar mati-matian untuk mendapat nilai yang bagus. Sedang temanku bisa dapat nilai yang bagus dengan menyontek. Aku mau menyontek saja. Aku capek, sangat capek belajar." Dan anak itu kemudian melanjutkan, "Ayah, aku capek karena aku harus terus membantu ibu membersihkan rumah. Sedang temanku punya pembantu. Aku ingin seperti temanku punya pembantu. Aku capek, sangat capek membantu mama di rumah. Aku juga capek karena aku harus menabung. Sedang teman-temanku bisa terus jajan tanpa harus menabung. Aku ingin jajan terus. Aku juga capek, sangat capek karena aku harus selalu menjaga lisanku agar tidak menyakiti sesama. Sedang temanku enak saja berbicara sampai aku merasa sakit hati. Aku capek, sangat capek, karena aku harus selalu menjaga sikapku untuk menghormati orang lain, menghormati teman-temanku. Sedangkan teman-temanku seenaknya saja bersikap kepadaku. Aku capek ayah, aku capek menahan diri, aku ingin seperti mereka. Mereka terlihat senang. Aku ingin bersikap seperti mereka ayah. Dan kemudian anak itu mulai menangis kepada ayahnya. Jemaat Tuhan, sadar atau tidak sadar, sikap mengeluh adalah sikap yang ditunjukkan manusia ketika kita berhadapan dengan satu keadaan yang tidak menyenangkan atau keadaan yang tidak kondusif. Seperti anak tadi, dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku capek ini, aku capek itu," dan sebagainya. Keadaan-keadaan yang sangat tidak menyenangkan bagi sang anak mendorong respon manusiawinya untuk mengeluh, protes akan keadaan-keadaan tersebut, bahkan dia marah kepada ayahnya. Nah, jemaat Tuhan, mungkin setelah sekian lama tidak terhitung berapa kali kita mendengar firman Tuhan tentang bersyukur. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa kita masih saja sering merespon keadaan tidak menyenangkan dalam hidup kita dengan keluhan demi keluhan.
Seperti anak tadi, mungkin kita datang kepada orang-orang terdekat kita, lalu kita mengeluh ini dan itu. Bahkan kita juga datang kepada Tuhan dan mempertanyakan, Tuhan, apa yang sedang hendak kau kerjakan dalam hidupku? Kenapa seolah-olah tidak ada yang baik? Benarkah Tuhan adalah Tuhan yang peduli dan mengasihiku? Dan seterusnya pertanyaan-pertanyaan kita sampaikan kepada Tuhan. Kita bertanya-tanya dalam benak kita, kenapa kita masih perlu dengar firman Tuhan tentang bersyukur hari ini? Saya percaya ini bukan kali pertama bagi kita. Mungkin khotbah ini adalah yang kesekian kalinya. Sampai-sampai kita udah gak bisa hitung lagi yang keberapa khotbah ini kita dengar tentang bersyukur. Jemaat Tuhan, kenapa hari ini kita masih harus mendengar firman Tuhan tentang bersyukur? Karena firman Tuhan bukan hanya suatu informasi yang mengisi kognitif kita. Merubah kita dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Firman Tuhan pertama-tama dan terutama adalah isi hati Tuhan yang darinya kita tidak hanya mengetahui kebenaran, namun juga mendapat kekuatan ilahi. Ketika kita berproses mengalami transformasi hidup yang utuh hari demi hari. Firman Tuhan bukan hanya informasi, melainkan kekuatan ilahi yang kita butuhkan supaya kita bisa bertumbuh. Dan agar kita dapat menghidupi firman Tuhan, kita juga butuh firman Tuhan. Untuk bisa hidup limpah dengan syukur, kita harus tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Jemaat Tuhan, apakah mungkin kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan hari ini? Bisakah kita untuk tidak mengeluh di dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi kondisi dan situasi yang tidak ideal? Mari kita belajar dari Rasul Paulus berkaitan dengan hal ini. Hari ini firman Tuhan akan kita ambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 12 dan 13. Mari kita membacakannya. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat Tuhan, Paulus menulis surat Kolose karena ada satu masalah doktrinal yang meluas di antara orang-orang Kristen di Kolose. Jika kita membaca di beberapa bagian surat Kolose, pengajaran sesat ini berkaitan dengan Yudaisme legalistik dan juga Gnostisism. Di dalam pasal 2 ayat 16, Paulus menasihatkan agar jemaat tidak terperangkap dengan peraturan tentang makanan dan minuman yang boleh dimakan, berkaitan juga dengan hari raya serta sabat, seperti yang biasanya dipelihara di dalam Yudaisme. Nah, Paulus tidak ingin jemaat Tuhan merasa terhukum karena tidak mengikuti aturan legalistik ini. Dan di dalam pasal 2 ayat 23, Paulus bicara tentang Gnostisism asketis yang mengajarkan bahwa tubuh itu adalah jahat dan oleh sebab itu tubuh harus diperlakukan dengan keras. Contohnya direndahkan, disiksa dan tidak dipenuhi kebutuhannya. Dan juga pengajaran yang merendahkan Kristus, yang mengatakan bahwa keselamatan adalah by knowledge, dengan pengetahuan, bukan karena iman di dalam Kristus. Jemaat Tuhan, kondisi ini, persoalan ini sangat menggelisahkan Paulus. Meskipun pada waktu itu Paulus sedang ada di dalam penjara di Roma, di mana dia menjadi tahanan rumah, dia tetap tergerak hatinya untuk memikirkan persoalan yang dialami oleh jemaat di Korintus. Paulus tentu di dalam kondisi yang mudah. Ketika dia penjara, dia juga mengalami keadaan tidak menyenangkan, keadaan yang tidak ideal. Penjara tentunya adalah keadaan yang menyulitkan dia. Namun dalam segala keadaan itu, Paulus tetap memikirkan jemaat. Alih-alih mengeluhkan segala keadaannya yang tidak ideal tersebut, dia tetap mengusahakan yang terbaik yang dapat dia lakukan agar jemaat Tuhan dapat dilayani atas persoalan yang mereka hadapi. Jemaat Tuhan, setiap kita saya percaya punya pergumulan kita masing-masing. Tidak peduli siapapun dia, manusia tidak imun dari persoalan. Jabatan, harta, relasi, skill, kognitif, dan seterusnya yang kita miliki tidak akan sepenuhnya membebaskan kita dari keadaan tidak ideal dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalan dalam hidup manusia hari ini adalah bukan hanya keadaan tidak ideal yang kita alami, melainkan bagaimana pergumulan-pergumulan itu terkadang membuat kita menjadi over di dalam self-reliance dan juga self-centered. Kebergantungan pada diri dan keberpusatan
pada diri. Sehingga akhirnya kita gagal untuk menghidupi kehidupan sesuai dengan potensi yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Ketika kita bergumul dan kita over di dalam self-reliance, saudaraku, kita membiarkan diri kita tenggelam di dalam persoalan dan menyimpulkan bahwa hidup kita harus kita habiskan untuk menyelesaikan persoalan kita sendiri. Sehingga kita lupa bahwa kita adalah anak Tuhan. Kita tidak semestinya hidup dengan kekuatan kita sendiri, melainkan layaknya ranting anggur yang bergantung hidupnya pada pokok. Demikian juga hidup kita di hadapan Tuhan. Pergumulan kita hari ini tidak untuk kita hadapi sendiri. Itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, agar kita sadar siapa kita dan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah manusia yang lemah, namun kita memiliki Tuhan yang maha kuasa yang kuat dan selalu ingin menopang kita. Oleh sebab itu persoalan pergumulan itu harusnya membawa kita untuk semakin bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada diri. Bicara soal self-centered ketika kita menghadapi persoalan, itu adalah kondisi di mana kita tenggelam dalam persoalan dan menyimpulkan bahwa hidup kita tidak berarti. Kita berkata mungkin dalam hati kita, tidak ada apapun yang saya dapat lakukan bagi Tuhan dan sesama. Kita lupa bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Bukan karena siapa kita, kelebihan dan kapasitas manusiawi kita, tetapi siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa meskipun kita tidak berarti, meskipun kita sering menyakiti Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita dan menyelamatkan kita dari hukum dosa. Dan Tuhan ingin kita menjadi murid-muridnya yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi dengan penyertaannya yang kekal tersebut. Jemaat Tuhan, Paulus menyadari betul bahwa di tengah segala pergumulannya, dia harus semangkir bergantung kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Dan dia tidak menyia-nyiakan hidupnya dengan meratapi segala persoalan yang silih berganti menghadapi hidupnya. Melainkan justru dia ingin di tengah persoalan, di pergumulan, dia tetap bisa memberkati sesamanya. Memberkati jemaat di Kolose, menguatkan mereka, menolong mereka di dalam persoalan yang dihadapi, memberitakan pengajaran yang benar kepada mereka. Dan dia sadar bahwa dia tidak mampu lakukan itu sendiri dan dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Paulus menyadari bahwa sukacita Kristiani tidak berkurang karena penderitaan atau situasi tidak menguntungkan lainnya. Sebab sukacita tersebut berakar di dalam hubungan dengan Tuhan yang tidak tergoyahkan. Jemaat Tuhan, sukacita orang Kristen dasarnya bukan dari keadaan hidup yang dialami di dunia kita atau keadaan material yang kita alami. Itu bukan keadaan baik atau keadaan buruk yang menjadi dasar daripada sukacita kita. Tapi dasar sukacita kita ada di dalam hubungan dengan Kristus. Hubungan dengan Kristus, iman kepada segala karya dan janji-janjinya di dalam kehidupan kita. Itulah yang menjadi dasar sukacita kita sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kita bersukacita karena hubungan kita dengan Tuhan adalah tetap dan tidak tergoyahkan. Tidak satu persoalan pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak penindasan, tidak kesesakan, tidak penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya ataupun pedang. Kasih Kristus tetap bagi hidup kita. Dan itulah yang menjadi dasar hidup kita tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus pun meneladankan kehidupan bersyukur yang didasarkan pada kebenaran demikian. Ketika perjamuan Paskah terakhir bersama dengan para murid-murid yang dicatat di dalam Lukas 22 ayat 17-20. Kristus menunjukkan satu sikap yang luar biasa di dalam menyikapi hal buruk di dalam hidupnya sebagai manusia. Sikap ini ditunjukkan melalui satu kata yang diulang 2 kali di dalam bagian itu, yaitu kata mengucap syukur atau Eucharistio. Kristus berucap Eucharistio bukan dalam keadaan seperti pada semuanya, pada umumnya orang mengucap syukur. Melainkan dalam keadaan menuju kematian. Keadaan menuju salib. Ketika Yesus mengambil cawan dan membagikannya kepada para murid. Itu berarti darahnya sendiri yang akan tercurah bagi manusia berdosa. Dan dia mengucap syukur untuk itu. Dan ketika dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya, itu berarti tubuhnya yang secara brutal disiksa dan dihancurkan sampai mati
supaya manusia berdosa itu dipandang benar oleh Allah dan melalui ketaatan Kristus. Dan Kristus pun mengucap syukur untuk hal itu. Kristus dapat mengucap Eukaristio dalam keadaan yang buruk. Itu semata karena dia menyadari bahwa anugerah Allah dalam kehidupannya. Penderitaan yang akan dialami bukan untuk kehancuran hidupnya, melainkan untuk mendatangkan kehidupan kekal bagi manusia. Eukaristio Kristus bukan berdasar pada keadaan terkini hidupnya, melainkan berdasar dari tercapainya rencana Allah melalui kehidupannya. Jemaat Tuhan, dalam satu waktu pelayanan saya berkesempatan mengunjungi panti asuhan untuk anak-anak tunanetra. Awalnya saya tidak tahu bahwa semua anak yang diasuh di panti itu semuanya tidak bisa melihat. Saya berangkat biasa-biasa saja dan tidak mempersiapkan hati untuk melihat anak-anak ini. Karena pada waktu itu saya menerima sebuah undangan dari jemaat. Ketika saya masuk ke dalam ruangan ibadah di panti itu, saya terkejut. Ternyata semua anak-anak yang ada di panti itu tunanetra. Bahkan ada bola matanya yang sudah tidak ada begitu. Saya duduk di antara anak-anak itu dan mulai berpikir, kasihan sekali anak-anak ini. Mereka mungkin buta dari semenjak lahir sehingga tidak bisa melihat dunia, bahkan wajahnya sendiri. Ada yang mungkin pernah bisa melihat namun karena satu dan lain hal mengalami kebutaan. Sehingga tidak bisa lagi melihat apa yang dulu pernah dia lihat. Keindahan-keindahan yang pernah dia lihat ketika dia bisa melihat dengan normal. Kemudian saya lanjutkan lagi pikiran saya tentang betapa sedihnya dan kasihannya anak-anak ini. Tapi tiba-tiba saya terdistraksi karena ada satu anak di belakang saya bernyanyi dengan sangat bagus. Lebih bagus daripada semua jemaat Tuhan yang pernah saya layani. Dan saat kami beribadah, saya kembali terkejut karena ada dua anak dengan mata tidak normal bisa bermain musik dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat indah. Jemaat Tuhan, sesaat saya merenung. Dan Tuhan menyadarkan saya bahwa manusia cenderung melihat kekurangan. Saya cenderung melihat kekurangan. Bahkan yang lebih pun kalau bisa kita cari kurangnya ada di mana. Apalagi yang kurang, kita cari lagi yang paling kurangnya ada di mana. Inilah yang membuat kita sering melihat hal yang buruk dan membuat kita tidak bisa bersyukur. Karena kita merasa bahwa tidak ada yang patut disyukuri. Semuanya kurang. Padahal belum tentu seperti itu, jemaat Tuhan. Karena di tangan Tuhan yang terlihat buruk pun ada rencananya yang indah. Salib yang hina pun dipakai untuk sesuatu yang mulia. Jangan kita terlena dengan keadaan kita yang baik. Dan jangan juga kita terlena dengan keadaan kita yang buruk. Jalanilah hidupmu dengan tetap bergantung kepada hikmat Tuhan. Sehingga kita bisa menyikapi setiap musim dalam hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan, bersyukur adalah lebih baik daripada mengeluh. Bersyukur adalah obat dalam setiap persoalan kita, bukan menggerutu. Amin. Mari kita bersatu hati, kita berdoa atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan mengajar kami hari ini melalui kehidupan Paulus yang di dalam segala keadaan tetap memikirkan jemaat Tuhan. Karena dia menyadari bahwa di tengah persoalannya dia harus tetap bergantung kepada Tuhan. Dan juga menjadi berkat bagi sesamanya. Sehingga hidupnya yang mungkin tidak ideal itu tetap bisa bermakna, berarti bagi orang-orang di sekitarnya. Ajar kami Tuhan boleh hidup sedemikian. Supaya hidup kami yang Tuhan sudah anugerahkan, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami tidak sia-sia. Melainkan terus kami kerjakan dengan sepenuh hati. Memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk beberapa hal. Yang pertama, kita mari mendoakan, kita mohon Tuhan terus memberikan kita kekuatan untuk bersyukur. Kita juga berdoa, biarlah gereja kita GI Hokim Tong terus dipakai Tuhan menjadi gereja yang menuntun jemaat untuk hidup bergantung pada Tuhan dan menjadi berkat bagi the watching world, bagi dunia yang hari ini menantikan Kristus, menantikan kebenaran. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Yang bukan hanya menolong kami kenal kebenaran, tapi memampukan kami menghidupi kebenaran. Tolong hati kami tetap terbuka untuk mendengar firman Tuhan ya Tuhan.
Dan kami mohon melalui firman yang kami dengar, ada kekuatan ilahi yang menguasai diri kami, memampukan kami tetap melangkah di tengah segala kondisi, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap bisa hidup dengan limpah syukur di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GI Ho Kim Tong. Biarlah gereja ini tetap menjadi gereja yang boleh memberitakan kebenaran Allah, menuntut jemaat Tuhan untuk semakin hari bergantung kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi dunia di mana kami berada hari ini. Kami berdoa Tuhan, biar pemimpin-pemimpin kami tetap diberkati dengan hikmat surgawi, memimpin kami, menuntun kami dengan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kita juga mari berdoa untuk hamba kita, hamba Tuhan kita, Pendeta Caleb Tong yang saat ini terus menjalani proses pemulihan. Mari kita berdoa biarlah Pendeta Caleb Tong juga terus boleh dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita bersatu hati berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Pendeta Caleb Tong. Di dalam segala proses pemulihan yang sedang dijalani, kami percaya Tuhan tetap akan campur tangan, boleh mendatangkan pemulihan bagi hamba-Mu ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, Pak Caleb juga terus diberikan kekuatan oleh Tuhan di dalam masa istirahat yang dia jalani sekarang. Ini boleh menghadirkan pemulihan daripada Tuhan. Pakai dokter, perawatan medis, obat, boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan menyatakan pemulihan. Bahkan mukjizat-Mu Tuhan, Engkau nyatakan untuk memulihkan hamba-Mu ini. Keluarga-keluarga juga terus boleh dikuatkan di dalam mendampingi. Dan jemaat Tuhan boleh bersatu hati di dalam mendoakan Pendeta Caleb. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk proses vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Kita berdoa supaya rencana vaksinasi ini bisa segera terlaksana. Dan tim yang menguruskan bagian ini semuanya boleh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengurusnya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa biar gereja kami juga boleh tanggap inisiatif untuk mengusahakan yang terbaik supaya anak-anak Tuhan boleh segera divaksinasi. Dan khususnya mereka yang usia 6-11 tahun boleh kembali beraktivitas dengan lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terakhir kita berdoa jemaat Tuhan untuk anak-anak Sweety Kids. Kita berdoa biarlah melalui pelayanan online yang hari ini terus dijalankan. Kita berdoa anak-anak ini boleh dilayani dengan maksimal. Mereka tetap bisa bertumbuh di dalam imannya dan juga boleh bertumbuh di dalam kehidupan sosial, kognitif, dan juga emosinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak Sweety Kids yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Anak-anak yang Tuhan begitu kasihi. Mereka yang berbagian di dalam kerajaan surga semenjak dini. Kami berdoa Tuhan, melalui pelayanan online yang kami kerjakan, anak-anak ini terus boleh dijangkau, boleh dilayani dengan sebaik-baiknya. Dan kami berdoa segala kebutuhan pertumbuhan mereka tetap boleh terpenuhi secara ideal di dalam kondisi yang mungkin tidak ideal ini. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan terhadap anak-anak ini. Kami berdoa di tengah keterbatasan kami, Tuhan bekerja melampaui itu semua dan menjamah anak-anak Sweety Kids ini secara pribadi. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah doa kita dan kita akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah yang kekal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan juga penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan, silakan bersatu teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Holy Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the
Christ in us. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, 'cause your